Gerbong Maut menjadi saksi bisu meninggalnya 46 pejuang di tanah air secara tragis. Karena sekitar 75 tahun yang lalu, atau tepatnya pada tanggal 23 November 1947, puluhan orang ditaruh di sebuah gerbong kereta dan kemudian tewas karena kehausan, kelaparan, kepanasan hingga kesulitan bernafas. Mereka yang ada di dalam gerbong tersebut adalah para pejuang Republik Indonesia yang ditangkap oleh Belanda. Peristiwa tersebut berawal ketika pasukan Belanda berhasil menduduki Bondowoso pada tanggal 22 Februari 1947. Belanda melakukan penangkapan besar-besaran terhadap rakyat yang dianggap secara aktif melakukan perlawanan, sehingga mengakibatkan penjara Bondowoso penuh dengan para tahanan. Menanggapi hal tersebut, pihak Belanda kemudian memindahkan para tahanan dari penjara Bondowoso ke penjara Surabaya dengan menggunakan gerbong kereta barang yang atapnya terbuat dari plat besi dan hampir tidak berventilasi. Mayoritas para tahanan ini terdiri dari para pejuang dan rakyat sipil. Setelah mendapat perintah langsung dari Komandan J. van den Dorpe, para tahanan tersebut digiring menuju stasiun kereta api Bondowoso, lalu dimasukkan ke dalam 3 gerbong yang berbeda. Para tawanan kala itu juga tidak tahu akan dipindah kemana. Gerbong yang digunakan juga bukan gerbong penumpang, melainkan gerbong barang yang terbuat dari baja yang tertutup rapat dan hampir tanpa ventilasi udara. Lalu menjelang siang, ketika matahari sudah mendekati titik tertinggi, penderitaan para tawanan kini mulai terasa. Beberapa tawanan sudah tidak merasakan udara segar lagi untuk bernafas. Situasi juga semakin menyiksa ketika mereka terpaksa harus menghirup karbon dioksida dari nafas para tawanan yang lain untuk bertahan hidup. Udara dan suhu yang panas juga telah mendekati puncaknya. Korban mulai berjatuhan ketika kereta baru memasuki stasiun Kalisat pada pukul 11 siang. 6 tawanan tewas terlebih dahulu. Ketika para tawanan menggedor-gedor gerbong untuk meminta tolong, serdadu Belanda yang mengawal hanya sempat bilang, "Air dan angin tidak ada, yang ada hanya peluru." Panas, pengap, dan haus menerjang para tawanan. Hanya air kencing saja yang paling mungkin bisa digunakan untuk menawarkan dahaga di kerongkongan mereka. Mereka juga mulai menjerit-jerit. Suara mereka bahkan sudah parau. Lengking kematian mulai terdengar dari teriakan mereka. Mereka juga berteriak bahwa sudah ada 30 tawanan yang tewas. Namun para serdadu Belanda tidak peduli. Bahkan salah satu dari serdadu Belanda juga sempat bilang, "Biar mati saja semua, saya lebih senang daripada ada yang masih hidup." Kemudian setelah sekitar 15 jam tersiksa dalam gerbong maut itu, mereka pun tiba di stasiun terakhir, yaitu stasiun Wonokromo. Semua tahanan di gerbong ketiga tidak ada satupun yang hidup. Total korban yang tewas kini telah mencapai 46 orang. Di antara mereka yang masih hidup, 12 orang diantaranya sakit parah. 30 lemas tak berdaya dan hanya 12 orang yang dianggap cukup sehat. Mereka yang tewas jenazahnya dijajarkan di emplasemen stasiun Wonokromo. Namun sayangnya tidak pernah diketahui di mana letak makam mereka. Apakah dikubur atau dilarung di Kanal Jagir? Hingga saat ini, hal ini masih menjadi misteri.